Coba. Oh iya, tadi Miss nggak lihat Malam. chat. Suaranya putus-putus? Nggak? Enggak nih sekarang. Oh, nggak. Oke. Enggak nih. Oke, langsung ya. Oh, aku berarti tadi Miss udah jelasin dari awal sampai akhir. Oke, nggak apa-apa. Kita ini lagi ya. Oke, di eh, pertanyaan atau di passage selanjutnya, kita harus langsung ke questions dan cari kata kunci dari questionnya itu apa. Dan di sini ada not true. Nah, kata not true itu adalah keyword dari eh, tipe questions yang unstated, yang tidak dinyatakan secara langsung di passage. Nah, jadi kita harus coba cari lagi yang lainnya, keyword yang lainnya. Di sini keyword yang lainnya ada gadget. Nah, gadget ini bisa jadi keyword dari pertanyaan. Oke, kita coba cari gadget itu ada di baris keberapa, guys? Ada di baris keberapa? Ada gak di passage about gadget? 3 Miss. Ya, di baris ketiga. Di baris ketiga ada gadget. Oke, berarti kita harus pay attention to ya to the nah oke langsung ini salah ya. Oke, kira-kira yang mana menurut teman-teman yang tidak dinyatakan dalam ini tadi sudah terspill? Jawabannya adalah jawabannya ya yang B. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu disebutkan di passage, yaitu di baris kedua dan ketiga. Ke satu dan kedua nih. Yang ke satu dan kedua. Nah, ada to give a name to anything whose name is unknown. Unknown itu kan sama artinya dengan the name is not known. Nah, itu kan ada di passage. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang tidak dinyatakan dalam passage. Jadi otomatis yang A itu salah. Oke, yang B itu betul karena yang B ini isinya bertentangan dengan apa yang ada di passage yang di line ketiga. Nah, di line ketiga ada 1850. Nah, 1850 itu bisa dikatakan 9th century, tapi bukan di the beginning of 9th century, tapi in the middle of the 9th century gitu. Kalau mau juga, kalau mau benar, berarti harusnya di the middle. Nah, ini betul karena memang yang ditanyakan yang tidak dinyatakan dalam passage gitu. Nah, makanya yang ini betul karena jawabannya tidak ada di sini. Kalau in the middle of century itu berarti betul ada di passage karena 1850. Tapi nanti jawabannya bakal salah karena dinyatakan dalam passage gitu. Yang C juga salah. Kenapa? Karena ada sesuai informasi di baris keempat. Nah, di baris keempat ada probably came from the French word getage ya. Nah, di sini ada French. Ini tuh maksudnya language juga ya. Jadi karena dinyatakan dalam passage, makanya isinya salah. Dan yang terakhir yang D juga salah karena sesuai informasi di baris ketiga. Nah, tentang British Sailor. Itu dinyatakan dalam passage. Jadi karena di soal yang ditanyakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di passage, jadi yang D itu salah karena sesuai informasi gitu. Oke, next. Nah, di tipe soal selanjutnya ada detail question, indirect answer. Nah, kalau yang tadi kan direct answer. Nah, direct answer itu ada stated dan unstated. Kalau yang di indirect answer itu ada implied dan transition. Kalau implied itu keywordnya ada implied, inferred, most likely, probably. Nah, nanti di soalnya kan seperti ini. Misalkan it can be inferred from the passage that bla bla bla. Nah, kita lihat ada kata inferred. Inferred.
Berarti dia tipe pertanyaan indirect answer. Nah, strateginya pertama, baca, pahami subjek atau topik yang ditanyakan dalam soal. Jadi baca dulu di pertanyaannya. Terus apa yang ditanyakan gitu, kira-kira subjek atau topik apa yang ditanyakan. Kemudian temukan, bacakan dan pahami kalimat atau frasa yang ada di sebelum atau setelah subjek atau topik yang ditanyakan. Jadi nanti kan akan ada dua keyword. Nah, berarti kita harus cari dulu keyword yang eh, ditanyakan dalam soal gitu. Dan nanti kita cari di sebelum atau sesudah dari kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian kalimat atau frasa klausa itu ditentukan. Gimana sih? Ini oke. Langsung aja di sini nih. Tentukan kata frasa yang ditanyakan dalam bacaan tersebut, memberikan penjelasan mengenai makna subjek atau topik yang ditanyakan, dan tarik kesimpulan dan cari jawabannya. Oke, kita langsung coba ke contoh soal supaya kita bisa mengerti ya. Oke. Oke, di sini ada questions. Nah, sudah ada keyword yang tersedia, yang Miss Bold itu adalah keyword dari pertanyaan, yaitu possibly include. Dan di keyword yang lainnya itu ada the French version of Monopoly. Karena di sini tidak ada keyword lainnya ya. Karena tadi kan cari subjek atau apa namanya tadi? Subjek. Nah, subjek atau topik. Nah, ini kalau yang ini ada subjek ya. Oke, jadi di sini ada dua keyword, possibly include dan the French version of Monopoly sebagai subjek. Oke, di nomor 4 ini cara menjawabnya pertama tentukan keyword dari pertanyaan. Sudah ditentukan, ini ada dua. Kemudian keyword pertanyaan bisa kita temukan di baris mana. Nah, keyword pertanyaannya itu kan yang ini. Coba yang ada ininya tuh di baris mana di passage. Yang ada version, yang ada version nih. Kalau Friends kan lumayan banyak ya. Ada di mana? Coba kalian cari. Ada di baris keberapa? Coba Hamidatul ada di baris keberapa yang ada versionnya atau ada French version gitu. Miss Hamidatul, are you there? Oke, yang lainnya bisa di type di chat. Oke, gampang nih. Ini ada yang version, kata version. Muhammad Jaki, coba di mana version? Di paragraf kedua baris pertama, Miss. Oke, ya ada di line kelima. Oke, thank you, Mister. Nah, version. Nah, di sini ada version. Berarti ada di paragraf kedua. Dan nggak jauh dari keyword ini, itu pasti itu adalah isinya gitu. Nah, kita coba di eh, jawaban yang benar, yang mana kira-kira berarti Mister Jaki? Yang mana kira-kira jawaban A, B, C, D yang betul adalah yang Oke, yang lainnya, yang mana yang betul? Oke, yang D ya. Kenapa A, B, C itu salah? Oke, karena di pilihan jawaban D itu kan the Eiffel Tower. Nah, itu ada clue-nya tuh di sini menyebutkan bahwa versi monopoli ini disesuaikan dengan lokasi dan nama tempat yang sesuai dengan bahasa yang digunakan. Nah, sedangkan di sini disebutkan di soal itu the French. Jadi otomatis Prancis ya. Prancis itu biasanya disesuaikan dengan
properti yang digunakan pada negara tersebut. Jadi maka kalau French version, properti yang digunakan adalah Menara Eiffel gitu. Oke, jadi jawabannya adalah D. Yang A, B, C ini salah karena ini semua tuh ada di Amerika, guys. Jadi nggak mungkin ya. Ini kita yang ditanyakan French version, tapi jawabannya yang ada di Amerika. Ken, jawabannya Eiffel. Oke, next. Indirect answer question and transition questionnya. Jadi yang di bagian transition question. Nah, kalau di sini ini gampang banget. Ada keywordnya ada dua, preceding dan following. Nah, biasanya di soalnya tuh seperti ini. The paragraph preceding this passage probably discuss bla bla bla. Atau misalkan what is most likely in the paragraph following the passage. Nah, kalau yang ini kan ada dua nih keywordnya di transition question ini. Ada preceding dan following. Nah, gimana caranya untuk menjawab pertanyaan preceding atau following? Nah, kalau preceding itu kan artinya pendahuluan atau yang pertama gitu. Jadi, cara untuk menjawabnya biasanya jawabannya terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, kalau kita udah menemukan preceding, oh berarti preceding itu kan artinya pendahuluan. Berarti cari jawaban yang terletak pada kalimat pertama di paragraf pertama. Dan pilihlah jawaban yang maknanya sama, tapi subjek kalimatnya itu beda gitu. Terus beda dengan subjek kalimat pertama yang ada di paragraf pertama. Jadi harus beda beda sama makna tapi beda subjek gitu. Terus kalau misalkan yang ditanyakan itu following berarti cari jawaban yang terletak pada kalimat terakhir, paragraf terakhir. Dan pilihlah jawaban yang subjek dan makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir paragraf terakhir. Jadi pokoknya kalau yang preceding itu pasti jawabannya itu ada di kalimat pertama paragraf pertama. Kalau yang following itu jawabannya ada di kalimat terakhir paragraf terakhir gitu. Oke, kita langsung coba ke contoh soal. Nah, kita langsung coba baca questionnya apa. Nah, di sini which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage. Nah, di sini ada following the passage. Kalau following the passage, Miss Rifa, Miss Rifa Nabilah, tadi Ya, strategi Miss. menjawabnya, ya, tadi strategi menjawabnya seperti apa? Kalau following the passage, Ya, biasanya yang terletak awal ya, Miss. di kalimat akhir kalau following. Oh iya, Ya, yang kembali tadi preceding yang di awal. preceding itu di awal paragraf di kalimat pertama, paragraf pertama. Kalau yang following di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Nah, itu. Nah, jadi jawabannya yang nomor 5 kira-kira yang mana, Miss Rifa? Which one is right? Jawaban nomor 5 jadi jawabannya adalah di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Hmm. Yang sama makna, yang sama maknanya. Nah, kalau dibandingkan dengan pilihan jawaban yang A, B, C, D ini, mana pilihan jawaban yang paling mendekati dengan makna di kalimat terakhir di paragraf terakhir? Kira-kira yang mana? Di sebelah mana? Yang jawaban yang paling mendekati dengan makna kalimat tersebut? Oke, ada di Yang B. B bukan, Miss. Hah? Oh, Eh, B. Ya, yang Oh B. iya. Nah, ini kan di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Can use tremendous flooding and damage to coastal areas. Jadi jawabannya D karena destruktif ini memiliki makna yang sama dengan damage. Nah, ini kan ada destruktif di yang B, destruktif sama makna dengan damage, kerusakan artinya. Lalu tsunami itu sebagai subjek, kan subjeknya tsunami. Di kalimat terakhir, paragraf terakhir,
Tsunami ini ada di sini. When a tsunami. Nah, ini ada juga tsunami dan kata the coast on the coast maknanya sama dengan the coastal areas. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, thank you Miss Rifa. Oke, next. Nah, kalau yang ini preceding. Oke, Mr. Tifal, preceding itu harus seperti apa tadi cara menjawabnya? Kalimat pertama di awal Ya. paragraf. Oke, betul. Di kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, Paragraf pertama. oke. Kita lihat berarti di kalimat pertama nih. Ada eh, another myth of the ocean concerned Davy Jones. Oke, kira-kira berarti jawabannya yang mana, Mister? Yang nomor 6? Yang nomor 6. Jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama, paragraf pertama, tapi biasanya dengan subjek yang berbeda ya. Different. Oke, subjek yang dibicarakan itu apa? Yang dibicarakan. Oke, nah, ah, oke, thank you, Mister. Nah, di sini jawabannya sudah terklik ya. Jawabannya adalah C. I. Ya, kenapa di sini? Tadi tadi lihat dulu subjeknya ternyata Davy Jones. Berarti kita harus cari yang jawabannya nggak ada Davy Jones. Ini tuh C ya Oh, jawabannya C, bukan B. C. Nah, ini nih di sini. Yang tidak ada Davy Jones-nya. Coba. Nah, ini antara C dan D. Nah, kenapa ini tadi ini aja dulu kita pahami. Ini kan tentang another myth of the ocean concern Davy Jones. Nah, berarti dia memiliki arti tentang mitos lautan ya. Ini tentang mitos lautan. Dan mitos lautan ini bernama Davy Jones, dari Davy Jones. Oleh karena itu, kita pilih jawaban yang masih membicarakan tentang mitos. Jadi harus cari jawabannya tentang mitos atau cerita di lautan. Tapi selain dengan Davy Jones, dengan subjek yang berbeda. Pokoknya selain Davy Jones gitu. Biasanya kalau preceding itu yang ditanyakan pasti subjeknya beda gitu. Ataupun following biasanya yang ditanyakan tuh pasti subjeknya harus beda gitu. Nah, eh jawabannya C karena different traditional story from the sea itu memiliki makna yang sama dengan another myth of the ocean concern Davy Jones. Namun dengan subjek yang berbeda. Jadi jawabannya C. Oke, gampang ya. Kalau yang preceding langsung fokus ke di kalimat pertama, paragraf pertama. Kalau yang following di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Jadi gak usah baca semua passage-nya gitu loh. Jadi teman-teman udah udah tahu tipe questions-nya, terus langsung ke strateginya. Oke, next. Nah, next langsung beda ke pronouns reference questions. Ini yang keempat ya. Keywordnya ada it atau this, ada they. Nah, biasanya kan ini pronoun. Pronoun itu kata ganti. Nah, biasanya yang ditanyakan di situ ada misalkan the pronoun they in line two refers to. Jadi dia kemana gitu acuannya. Kalau kalau barang atau benda biasanya pakai it. Nah, kayak strategi untuk menjawab soalnya pertama, lihat subjek atau objek kalimat sebelumnya di awal atau gantinya gitu. Kalau pronoun they, berarti lihat subjek atau objek di kalimat sebelumnya. Pokoknya pasti kalau ada it atau they, berarti kita harus lihat di kalimat sebelumnya gitu. Dan lihat juga kalimat yang terdekat atau setelah they. Jadi kita fokus ke sebelum they atau it dan sesudahnya dan setelah they atau it tersebut gitu. Kemudian pilih salah satu kata yang ada di kalimat sebelumnya they dan coba masukkan kata tersebut ke dalam kata they. Bener gak gitu? Jadi coba coba dimasukkan ke kalimat kata tersebut ke kalimat yang ditanyakan. Contohnya kita ada
ada tipe soal yang tadi, pronoun reference questions. Nah, the pronouns it in line 2 refers to. Nah, di sini di line kedua katanya. Nah, berarti yang ini ya, yang it. It di sini ada di sini. Nah, Miss Amanah, kira-kira jawaban untuk nomor 7 itu yang mana? Yang B, Miss, bener nggak? Yang mana? Yang B? B. Eh, Oke, yang salah C. C. Miss C. oke, see the harvest moon. Oke, kita lihat dulu ya yang di. Oke, thank you, Miss. Oke, di sini ada subjek. Subjek di kalimat sebelum it itu ada the full moon. Subjek ini kan it. Nah, berarti otomatis jawabannya ada di kalimat sebelumnya. Dan di kalimat sebelumnya itu subjeknya full moon. Sebenarnya kalau ada full moon di pilihan ini jawabannya memang full moon. Betul gitu, full moon. Tapi karena berhubung di sini tidak ada full moon, jadi kita perlu cari jawaban, mencari kata lain yang maknanya full moon gitu. Nah, di sini apabila kita perhatikan, kalimat sebelum full moon ini terdapat kalimat atau frasa the harvest moon. Ya, setelah ini ada the harvest moon. Jadi the harvest moon itu juga dikenal sebagai, katanya has become known as harvest moon. Jadi dikenal sebagai harvest moon juga. Jadi full moon itu the same meaning with harvest moon. Nah, nah gitu. Karena kan di sini of the sun. Nah, hati-hati di sini. Ini tuh bukan subjek, tapi keterangan. Masih keterangan gitu, masih satu keterangan dari full moon itu adalah the sun. Tapi yang jadi the reverse-nya adalah full moon itu adalah harvest moon. Jadi jawabannya adalah C, betul. Ken. Nah, next pronoun they in line 3. Nah, they in line 3 di sini ya. Nah, di sini line 3. Okay, I will ask Dede Usman. Dede Usman, kira-kira jawabannya yang mana? Pronoun they in line 3 refers to. Farmers bukan. Oke, oke, farmers ini oke, refers to farmers. Oke, nah kenapa farmers di sini? Karena ini aja ya di situ. Oh ya, kenapa sih ini ya? The meeting will end. Oke, 10 menit lagi. The farmers itu dipilih di yang soal pronoun they ini. Karena kan di sini ada can work. Jadi they can work. Jadi kita harus lihat di kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalau di sesudahnya dia bisa bekerja, can work. Nah, berarti yang ditanyakan adalah subjek. Nah, kalau misalkan di sini kan di pilihannya itu nggak mungkin ya yang bisa bekerja night, bisa bekerja times of the year, atau yang ini Northern and Southern Hemisphere itu nggak bisa bekerja gitu. Jadi salah satunya yang mungkin banget untuk bisa bekerja yaitu farmers, petani. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next vocabulary. Nah, di sini ada keywordnya biasanya meaning atau close meaning to bla bla bla. Nah, biasanya questionnya itu seperti ini. What is the meaning of X? Misalkan in line 3, misalkan. And the word X in line 3, misalkan in close meaning to bla bla bla. Nah, strategi untuk menjawab soal vocab ini, pertama pastikan baca terlebih dahulu kalimat yang di dalamnya ada kata atau frasa yang ditanyakan. Jadi kan nanti misalkan the word atau what is the meaning of different misalkan in line 3. Itu berarti different itu adalah kata atau frasa yang ditanyakan. Dan biasanya tidak lepas dari konteks penggunaannya, digunakan dalam situasi apa gitu misalkan. Nah, terus tentukan makna yang dianggap paling tepat dari pilihan yang ada. Jadi baca ABCD-nya kira-kira yang mana yang paling sama makna gitu. Jika mengalami kesulitan dan tidak tahu makna kata atau frasa yang ditanyakan, coba cari petunjuknya.
jangan asal langsung choose gitu, jangan asal langsung pilih, tapi coba cari petunjuk baik dari segi struktur, konteks kalimat, sinonim, kontras maupun contoh yang ada di sekitar kata yang ditanyakan. Nah, kita coba contohnya, contoh soal. Nah, ini the questionnya, the phrase at premium in line 2 in close meaning to bla bla bla. Yang mana kira-kira di line kedua at premium. Nah, at premium. Sorry, wait, bentar. Oke. Nah, yang at premium itu kan ada di ini kedua nih, line kedua. Kira-kira eh itu yang mana jawabannya? At premium. Sama maknanya dengan apa? Oke, Muhammad Arif, Arif. Kalau si, Miss. Oke, yang C. Who's speaking just now? Amanah ya? Oke. Oke, thank you, Miss. Oke, yang C, yang C ya. Oke, cara menjawabnya coba sekarang kita lihat dulu kalimat utuhnya. In Britain's North America colonies, university trained physicians were at a premium. Kemudian kita cari sinonim atau konteks atau kontras ataupun contoh yang memberikan petunjuk jawaban. Nah, di sini kalau di sini ada kalimat ya, there were probably only around. Oh wait, ini nggak kelihatan ya nantinya, harus ditutup. Oke, di sini ada there were probably only around 400 physician. Jadi di sini yang sama mananya adalah not very numerous yang B, karena di sini kan disebutkan 400 ya. At premium itu kira-kira apa gitu, yang mana not well paid atau very expensive, not well respected. Jadi jangan langsung dipilih karena premium gitu. Premium itu biasanya kan agak mungkin tadi ya, Miss Amanah kenapa jawab yang experience, not very experience? Kenapa jawabannya tadi Miss pilih sih? Kenapa? Oke, karena kalau yang C, A, B, A, C sama D itu salah ya, karena di sini tidak menunjukkan at premium gitu. Dan tidak disebutkan juga di sini. Karena kata selanjutnya setelah premium itu menjelaskan tentang ini tadi, kemungkinan yang premium itu dijelaskan gitu. Makanya di sini ada 400 dan kemungkinan 400 itu merupakan nomor yang ada di apa around precisionnya ini, karena yang premiumnya itu precision ya, bukan misalkan beras atau apa gitu. Jadi coba lihat lagi di kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, next tentang overall review. Nah, ini terakhir ya. Ada scanning dan tone atau purpose. Oke, kalau scanning di sini ada kata kuncinya kayak where in the passage does the author first discuss, atau in what line bla bla bla. Nah, strategi untuk menjawab soal scanning itu tentukan keyword dari pertanyaan dan cari dalam bacaan. Jadi keyword dalam pertanyaan cari di passage, di bacaan. Jika tidak ada sinonim atau makna yang sama dengan keyword pertanyaan, maka jawaban terletak pada baris sekitar keyword yang ada di dalam bacaan. Jadi pokoknya di passage itu misalkan yang ditanyakan adalah premium tadi. Berarti kita cari dulu premiumnya di sebelah mana, dan pasti jawabannya tidak jauh dari sana gitu. Oke, contohnya. Nah, where in the passage. Nah, ini adalah kata kunci keyword dari pertanyaan
overall review scanning. Nah, kira-kira yang ada composition of the meteornya tuh di mana? Di line keberapa? Jadi kan karena scanning itu kita harus menemukan informasi spesifik dalam pertanyaan, jadi biasanya ada di passage ya. Oke, keywordnya adalah ini. Kalau kita lihat di bacaan ada di line keempat nih, ada di line keempat. Wait, sebentar. Di line keempat. Nah, di sini ada kata made of. Made of. Terbuat dari yang menunjukkan the composition of the meteor. Jadi komposisi meteornya. Jadi ada di line ke-1 dan ketiga. Komposisi dari meteor itu, nah ini kan made of tuh terbuat ya, nikel dan iron. Jadi ada di line ke-1 sampai ketiga gitu. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Coba aja cari tadi kata kunci yang ditanyakannya itu apa dan cari di passage-nya. Ada di line keberapa gitu. Komposisi. Komposisi itu kan terbuat dari, sama dengan terbuat dari gitu. Oke, next. Tone and purpose. Nah, ini gampang banget ya. Ini tuh mencerminkan emosi si penulis. Jadi, keywordnya ada tone of this passage, bla bla bla. Dan strateginya, pertama memilih kata yang tidak mencerminkan emosi. Arti tone itu adalah emosi, tapi justru jawabannya itu cari yang tidak mencerminkan emosi. Jadi teman-teman ini tuh paling gampang banget gitu. Jadi tidak usah membaca teks. Kalau misalkan di pilihan jawabannya ada kata informasional, faktual, kronologikal, deskriptif, argumentatif, dan eksplanatory, pasti itu jawabannya gitu. Jawabannya pasti itu gitu. Gak usah baca soal gitu. Nah, oke, kita coba dilihat di sini. Oke, nomor 11 jawabannya adalah gak usah baca passage. Jawabannya adalah yang mana? Yang di bukan, Miss. Ya, informatif. Tadi ya di sini nih, informasional, faktual, kronologikal, deskriptif, argumentatif, dan explanatory. Di sini ada informatif. Nah, jadi jawabannya adalah informatif. Oke, kalau yang ini, oh, ini langsung deskriptif. Nah, ini karena ada tone of passage, jadi kita harus langsung aja jawab, gak usah baca soal gitu. Karena ada deskriptif di sini katanya berarti jawabannya deskriptif. Nah, di sini kan ada deskriptif nih. Deskriptif.